Oke. Pulang Pak. Dadah. Makasih. Gak apa-apa Pak, kelihatan gigi. Pagi ini hari, jadi kegiatannya ini dimulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang hari Kamis dan sekarang kita dibentuk dalam kelompok-kelompok. Nah, pengajarnya sudah datang, jadi kita harus mundur. Nah, ini coachnya hari ini namanya Pak Bayu Erlangga dari mana Pak? Dari Kemendagri. Kemendagri sih. Ya, welcome to Manowari Bapak. Oke, nah ini kelompok 3. Ketuanya kelompok 3. Iya. Ini belum lengkap kelompok 6. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 4, ketuanya yang mana? Ini kelompok 4. Terus ini kelompok 1. Kelompok 1. Terus, maaf Pak, sebentar Pak. Ini Ibu RT. Ya, oke. So, yang di sana masih 1 orang. Jadi ini Ibu kelompok 6, dia menunggu anggotanya. Oke, kita kembali ke laptop yang ada di meja masing-masing. Nah, ini kelompok saya. Boleh. Ini adalah keempat kalinya saya ke sini. Keempat kalinya saya ke Manokwari dan tidak pernah bosan saya ke sini. Terus semoga semua sehat. Ada di sini sudah alumni sarjana S1 Covid maksud saya. Ada berapa orang yang alumni? Berapa orang yang alumni? Banyak kita. S1. S1. Oh, S2. Yang S2 Covid berapa orang yang S2? Ibu S2 juga? Delta yang kedua. Luar biasa S2. Alhamdulillah sekarang istri 1, anak 2. Oh, iya. Jangan sampai kebalik ya Pak ya. Silakan Pak. Saya yang paling tua di sini, Pak Supriyanto. Siap. Saya temannya Pak Sukoyo. Oh gitu. Berarti kalau kenal Pak Sukoyo zaman beliau di mana nih? Zaman beliau di Otak atau di Otala? Cuman 1 hari. Nah, per masing-masing jabatan itu cuma dibuat 5 menit. Nah, 5 menit itu benar atau tidak? Ataukah mungkin kalau misalnya logikanya mungkin nggak 5 menit, 2 jam mungkin di satu bidang mungkin harus ada berkas yang dicek dulu, cek dan recek segala macam. Jadi tolong dikaji dengan baik dulu. Masalah SOP, ini masalah SOP itu bukan kami hanya mengatur mengenai lambang dan alurnya mengenai penggunaan lambang dan alurnya sendiri, tapi yang tahu kebutuhan di lapangannya adalah Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bicara ini gambaran. Saya dalam nanti kan dari OPD berbeda tuh Pak. Jadi Ibu kan tadi Biro Pemerintahan, Ibu DPMPTSP, Ibu Dinas Peternakan dan Peternakan, Bapak Peternakan ya Pak? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mengambil yang tentang umum terlalu apa ya namanya sudah familiar gitu kan. Jadi kebetulan kemarin Ibu Firly baru bahas saja belum ada hasil akhir. Terus dengan ketua. Jadi SOP itu memang ketua. Iya. Ini Pak atau Bu, kita mau inovasi atau optimalisasi kan gitu. Iya. Kalau inovasi kan yang belum ada kita buat. Ya, ini Kalau yang pertama kan kalau optimalisasi mungkin yang sudah ada kita lebih kita buat efektifkan dan efektif efisien. dan efisien dan Gitu. Kan memang konteksnya kalau Bapak tadi bilang seperti perubahan, iya. Karena gini, setiap kami juga lagi pendampingan coaching PKP atau PKA gitu. Saya belum pernah sampai PKM nih karena level saya belum tinggi nih. Saya mungkin sampai PKA lah sampai masalah. Memang output rata-rata proyek perubahan itu rata-rata memang ujung-ujungnya tetap kembali ke SOP kan? Iya. Anggap pada saat kita lagi PIM nih. benar. Oh Bapak bikin, saya mau bikin program di kantor saya seperti ini. Ujung-ujungnya tetap bicara SOP. alur prosesnya gimana? Bicara proses sih Bang, di SOP. SOP. Jadi memang kalau bicara SOP ini enggak tetap tidak mungkin beda dengan kota.
pasti tetap dibimbingnya. Iya, iya bagian dari perubahan. Jadi ya tadi kalau simpelnya adalah Bapak Ibu mau optimalisasi saja yang sudah ada, ya mungkin SOP yang juga seperti ini kita perbaiki deh. Kayaknya ini terlalu jalannya harusnya tinggal begini aja, jadi belok kanan terlalu banyak nih, atau terlalu banyak harus pemeriksaan. Kan kadang-kadang gini, maaf ya, kadang persuratan lagi Pak, ini saya banyak temuin surat datang ke ULA lah, unit layanan administrasi. Dan unit layanan administrasi kan harusnya cuma langsung ke bagian tata usaha sebarkan ke sekretaris kan bisa langsung ke sekretaris kan langsung ke masing-masing bagian atau bidang yang berkepentingan. Tapi sering terjadi dulu nih dari ULA ke sekretaris dulu, dari sekretaris balik lagi ke TU, ke staffnya lagi, ke staff di masing-masing pusat, ke saya masing-masing pusat ada bidang atau bagian. Nah lagi eselon 4-nya belum naik lagi eselon 3 ya, makin aneh. Masa dari sekretaris dulu ke staff balik lagi? Harusnya mulai dari sekretaris sudah selesai langsung selevel atau minimal selevel di bawahnya yang berkompeten. Ini banyak yang begitu kalau naik turun itu agak ribet. Secara efektif tidak efektif. Ini sekretaris, kami para kepala bidang nih Bu. Suratnya di Ibu. Nah tapi dari Ibu kan Ibu udah jelas tuh disposisi atau penyebaran suratnya kan malah sebagai sekretaris kan yang membawahi semua TU kan. Ibu kirim aja. Ya sekarang memang masalah SPB ya pemerintah memang menggalakkan sistem pemerintahan bus elektronik. Tapi problemnya adalah tidak semua daerah baik SDM maupun infrastruktur dan infrastrukturnya yang memadai. SDM sudah baik, ternyata infrastruktur tidak. Ada yang kebalik malah. Infrastruktur sudah baik, SDM-nya itu terjadi di pusat. Infrastrukturnya sudah baik. Jadi dong, kita sebagai Kementerian Lembaga jadi contoh dong Pak. Yang Ibu kamu dipanggil Dewi kan? Dewi. Oh iya, Ibu Dewi bilang. Aduh, saya nggak kenal gimana ya. Iya. Banyak namanya Pak. Sebelum bisa permennya kan? Oh silakan Pak. Halal kok Pak. Oh bukan. Belum. Iya. Akhirnya Dewi nanti kalau di instansi pasti Sisilia. Ya, jadi kami ini mau mengangkat tentang penggunaan slot jam meeting. Karena kan memang Kak. Iya, karena kan Iya, sorry. Oh, Zoom meeting. Jadi kan begini Pak. Kalau kami di Papua ini kan di Manokwari terutama kita kan rata-rata tidak punya kartu kredit kan, karena kalau Zoom meeting kita mau langsung direct ke sana, kita kan harus pakai kartu kredit kan. Nah kemarin waktu saya ke Jawa ke Surabaya ternyata ada penyedia jasa layanan pihak penyewaan. 4.000 1 jam, 5.000 1 jam. Nah ini yang saya dapat kemarin di Surabaya. Saya nggak tahu mereka base-nya di mana, tapi itu mereka tawarkan untuk per 24 jam itu 25.000. Iya murah. Nah, terus untuk per 30 hari 200.000. Nah, jadi waktu itu karena kami di kantor Pak ada namanya bidang promosi kan. Mereka kan sering rapat mengundang OPD lain. Awalnya itu 40 menit gratis putus. Nah, iya, itu udah berat juga kan. Ya, malu kan Pak, kita ngundang orang pihak luar tapi kok endingnya begitu. Nah, terus akhirnya bos saya waktu itu kebetulan kepala dinas kami baru Pak di DPMPTSB. Dia bilang tolong saya di-arrange-kan Zoom meeting yang lancar. Nah akhirnya saya pakai jasa itu ya. Bersyukur sampai minggu lalu kami pakai aman. Nah kemarin itu yang saya jadikan standar pelayanan. Nah terus teman-teman kemarin Ibu Dewi bilang kenapa kita nggak perdalam itu saja, pertegas di situ siapa tahu kita akan memakai jasa itu. Karena kan kalau mau pakai kartu kredit siapa yang mau dipakai Pak? Iya. Kan kesannya begitu. Secara penunjukan jasa, iya. Itu kan bisa di bawah 22 juta karena hanya 200.000 sebulan kan? Iya. Nah coba disesuaikan dengan perda, dengan peraturan pengadaan barang dan jasa seperti apa. Iya. Dan kan pasti perda punya masing-masing daerah kan punya perdanya terkait penunjukan jasa tuh, penunjukan langsung nih. Kalau memang bisa itu kenapa tidak? Kan secara operasional lebih murah. Iya. Kita belum tahu yang di Manokwari siapa, tapi saya kontaknya dengan penyedia jasa lain hanya via WA Pak. Dia pun di telepon nggak mau, tapi hanya WA saja. Tapi WA tapi dikasih link. Iya, dikasih link. Tapi malah pernah saya waktu itu ada mungkin dia busy sampai dia akhirnya sudah deh handle sendiri, kamu masuk sendiri atau atur sendiri. Saya bilang ya nggak apa-apa sih, tapi maksud saya kan ya bersyukur saya ngerti lah kalau untuk nggak misalnya semuanya ngerti tapi iya tidak setelah apalagi selisih waktu kita dengan Jawa kan selisih 2 jam. Saya selalu bilang waktu sama pihak yang penyedia jasa layanan, tolong ya waktu kami selisih dengan Anda 2 jam, jangan settingkan jam ikut waktunya kamu. Iya, WIB kan. Jangan sampai nanti ada crash waktu kan. Ya udah kemarin tuh saya share ternyata teman-teman pikir kayaknya boleh nih siapa tahu nanti kita di OPD ini akan butuh ini.
Ya kalau kita dapat undangan dari pihak Jakarta enak, mereka yang undang kita hanya sebagai partisipan. Tapi kalau kita yang sebagai penyelenggara, ya itu kan kita harus menyediakan jasa itu Pak. Nah maksudnya siapa tahu, ya mungkin kita akan pakai ya suatu hari. Nah kita mau perdalami. Boleh, Nah. itu bagus Bu. Iya. Artinya gini Pak, Mengingat kita SPB tadi yang kita bahas Bu. Iya Zoom betul. meeting ini buat saya dia menggantikan SOP penggunaan ruang rapat. Bisa juga. Iya. Kan? Iya. Dan ke depan kita akan tetap terus dengan yang namanya menyesuaikan dengan teknologi. Betul. Nah ketika misalnya macam biasanya nggak bilang SOP surat masuk atau umum itu, tetapi buat saya ini baru, ini baru yang Inovasi untuk kita angkat sebagai apa namanya SOP ya mungkin. Hari ini di dinasnya Ibu, besok lusa mungkin di dinasnya Ya, saya. betul. Jadi saya Ya, atau sudah- mungkin kalau untuk jujur ya Ibu, nih maaf kalau Ibu kan ini kan mau dipakai di dinas Ibu di BTSP nih Iya. masa Zoom meeting. Sudah berjalan sih Pak di kantor saya. Kalau mau ibunya masing-masing individu mau pakai penggunaan itu kan nggak ada masalah. Betul, betul. Karena kan implementasi di tempat yang berbeda. Iya betul, betul. Kecuali ibu semua satu kantor beda Iya. kita. Tidak, makanya kita pakai ini umum kan? Umum kan? Pakai umum Iya. nanti bisa disesuaikan dengan tugas individu Bapak Ibu. Betul. Jadi kan dapat dua nih. Betul. Satu untuk yang tugas kelompok, satu untuk yang masing-masing. Betul, betul. Maksudnya supaya endingnya SOP-nya kita bisa pakai gitu loh Pak. Nanti dengan aplikasi tiap-tiap OPD. Dan pengesahan kan tetap kepala OPD kan tugas Iya. OP-nya. Nah siapa Dari sini juga kan kita punya SOP keterkaitan Pak. Tadi kan kita pakai penyedia, berarti minimal kita harus punya SOP keterkaitan dengan Penyedianya. penyedia artinya sudah perjanjian kerja misalnya. Dan biasanya pemberi keputusannya pelaku utamanya di kalau yang ibu nih, ibu kan menuju pihak ketiga nih ya. Iya. Kita bicara pihak ketiga. Betul. Ini sekretaris ada Ibu Sisilia, di sebelahnya ada Ibu Ice, di belakang ada Pak siapa namanya Pak? Pak Pak Sawaki ya. Dan di sana ada ketua kami Bapak siapa? Pak siapa? Edison ya. Jadi ternyata membuat SOP itu tidak gampang. Banyak sekali simbol-simbol yang harus dipahami, dimengerti, dan dimasukkan dalam alur kegiatan. Luar biasa. Kasih 3 saja, kok gaya sekali. Jadi 3 simbol yang digunakan. dan maaf, abaikan suara-suara di belakang saya. Anggap dia hanya pelengkap. Izin. Ya ini kepala suku di kelas, katanya paling tua ya. Ya, jadi di sini Ibu Dewi luar biasa. Sekretaris Dia kita. Sekretaris dari kelompok 3, sehingga saya yang dari tidak tahu berusaha mencari tahu supaya ketularan tahu. Nah, oke. Meskipun pada akhirnya kita tidak tahu juga. Ya, tidak mungkin lah kita ikut di klub tidak tahu terus tidak tahu. Berarti harus tahu. Begitu Pak Eko. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Memang semangat kok 3. Semangat. udah pasti beres.